Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat peserta kuliah Al-Quran online, senang sekali kita bisa kembali melanjutkan pembahasan tafsir kita melalui kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Quran Al-Karim, di mana dalam kesempatan kali ini kita memasuki pembahasan halaman yang ke-12, tepatnya pada ayat ke-77 di dalam surah Al-Baqarah. Pada bagian ini Allah Subhanahu wa taala masih melanjutkan beberapa penjelasan terkait dengan Bani Israel atau bangsa Yahudi. Ya, di mana pada halaman sebelumnya, pada ayat-ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu peristiwa penting yang kemudian diabadikan sebagai nama dari surah yang kita kaji ini, yaitu surah Al-Baqarah. Peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang Yahudi untuk menyembelih seekor sapi betina dalam rangka satu upaya untuk melakukan investigasi ya, atau penyelidikan sekaligus pembuktian tentang siapa sesungguhnya pelaku pembunuhan yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel pada saat itu. Dan dari kisah itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita sekali lagi bagaimana Bani Israel melakukan tindakan-tindakan licik, ya, tindakan-tindakan makar yang seakan-akan didorong atau dilandasi oleh keyakinan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bisa dipermainkan, bahwa Anda bisa melakukan manipulasi data, Anda bisa melakukan manipulasi narasi, Anda bisa melakukan kecurangan-kecurangan, ya, menampilkan ke hadapan publik apa yang sebenarnya tidak Anda yakini, ya. Orang-orang Yahudi ini seakan-akan menganggap bahwa mereka bisa menyembunyikan fakta yang sebenarnya, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka seperti beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu seperti makhluk, ya, seperti manusia yang mudah ditipu, ya, bisa Anda akal-akali, ya, Anda bisa menyembunyikan fakta yang sebenarnya dan memunculkan fakta-fakta yang dipenuhi dengan kebohongan, ya, dengan kedustaan. Nah, jadi Bani Israel memperlakukan atau berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala dari sudut pandang itu, ya, dengan sudut pandang itu, dengan cara pandang itu. Ya, bahwa seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu sama saja dengan kita manusia, waliyadzubillah, ya, ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Karena itu di sini pada ayat ke-77 Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan mengatakan awala ya'lamuna
annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ya, awala apakah tidak ya'lamuna mereka ketahui annallaha bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ya'lamu mengetahui ma yusirrun apa yang mereka sembunyikan. Ya, yusirrun itu berasal dari kata sir ya. Jadi Anda mungkin pernah mendengarkan istilah sir ya. Jadi ada salat sir, ada salat jahar ya. Salat sir itu hanya salat di mana bacaan Anda sembunyikan ya, Anda samarkan ya, tidak dikeraskan. Nah, lawannya adalah salat yang jahar. Jahar itu artinya Anda mengeraskan bacaan ya, Al-Fatihah ya, dan bacaan surah ya. Ya, ma yusirun, apa yang mereka sembunyikan, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka nyatakan, ya, apa yang mereka tampilkan ke publik. Ya, jadi ini pertanyaan yang mengandung makna penegasan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa eh, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita tampakkan. Tidak ada satupun eh, hal apapun itu yang bisa kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa bersembunyi atau bisa menyembunyikan satu rahasia ya, dari orang yang terdekat dengan kita sekalipun, tetapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik ketika kita sedang bersendiri, ya, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kita lakukan, eh, maupun ketika kita bersama dengan publik ya, bersama dengan orang lain, bersama dengan orang banyak. Ya, semuanya Allah Subhanahu wa taala ketahui ya, eh, dengan sangat detailnya tanpa ada yang eh, tertutupi. Jadi ini seakan-akan teguran yang sangat keras kepada orang-orang Yahudi ya, atas semua tindakan-tindakan mereka yang seperti yang tadi saya katakan, seakan-akan menganggap Allah Subhanahu wa taala itu bisa ditipu, ya, Allah Subhanahu wa taala itu bisa apa namanya bisa kita hindari ya pengawasan ya dan penglihatannya ya pengetahuannya ya. Nah, ini yang Allah tegaskan pada ayat ke-77. Nah, di dalam tafsir di sini dikatakan haula'il yahud. Mereka orang-orang Yahudi itu yaslukuna ya menempuh hadzal maslakal masyin yang menempuh jalan yang sangat keji atau yang sangat tercela ini ya menutup-nutupi ya melakukan makar ya merencanakan muslihat-muslihat licik untuk menghindar dari kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala ya seperti yang sudah kita jelaskan pada beberapa ayat sebelumnya. Jadi mereka melakukan semua perilaku dan tindakan-tindakan licik ini wa ka'annahum yaghfaluna, seakan-akan mereka lupa, yaghfuluna, seakan-akan mereka lupa eh, ya, tentang annallaha bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ya'lamu mengetahui ma yukhfuna apa yang mereka sembunyikan ya min aqwalihim baik berupa perkataan-perkataan mereka wa af'alihim ya dan perbuatan-perbuatan mereka yang mereka sembunyikan wa ma yu'linun dan apa yang mereka nyatakan atau apa yang mereka tampilkan ke publik minha dari perkataan atau perbuatan itu. Jadi tidak ada yang luput.
Anda mungkin berhasil membohongi publik, ya, Anda mungkin berhasil membohongi masyarakat, tapi Anda tidak bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala, dan karena itu wasayadharuha, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menampakkan semua itu, ya, yang mereka sembunyikan itu li'ibadihi, ya, kepada hamba-hambanya, wa yafdahuhum, dan akan membongkar, ya, kekejian, ya, keburukan, kejahatan mereka di hadapan hamba-hambanya pada hari kiamat. Nah, jadi ini penjelasan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang itu semua. Nah, kemudian pada ayat ke-78 Allah Subhanahu wa taala kemudian mulai mengungkap lagi satu bukti, ya, satu contoh, ya, bagaimana orang-orang Yahudi, terutama para ulama mereka, ya, para ahli-ahli agama mereka, eh, juga berperan besar, ya, dalam tindakan yang keji ini, ya, dalam upaya menyembunyikan atau upaya memanipulasi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini dikatakan wa minhum, dan di antara orang-orang Yahudi itu, di antara mereka itu ada ummiyun. Ya, ada orang yang, ya, ummiyun itu biasa dimaknai sebagai orang-orang yang tidak mengenal apa ya, mengenal huruf, ya, sebagai alat, ya, untuk membaca, ya, sebagai alat untuk membaca. Jadi mereka bisa dikatakan sebagai orang yang ummiyun itu adalah orang yang tidak mengenal tulisan, ya, tidak mengenal tulisan. Mereka berbahasa secara lisan, ya, tetapi mereka tidak mengenal teks, ya, dalam bentuk tulisan. Nah, di antara orang Yahudi ada yang termasuk kategori ummiyun ini. Dan karena itulah ya'lamun, mereka tidak mengetahui Alkitab, kitab Allah, ya, Taurat maksudnya, illa, kecuali amaniya, ya, kecuali berdasarkan nukilan-nukilan dusta, ya, nukilan-nukilan dusta, ya, riwayat-riwayat dusta, ya, yang mereka terima secara turun-temurun, ya, dari. Nah, ini yang tadi saya katakan, ini peran ulamanya yang tidak amanah, ya, dalam menyampaikan perintah Allah, tidak amanah dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang sampai, ya, kepada orang-orang Yahudi, terutama yang ummiyun ini tadi, itu adalah informasi-informasi tentang wahyu yang sudah dimanipulasi. Ya. Nah, ini Allah sebutkan ini, fenomena ini. Ya, dan ini terjadi juga di kalangan kita umat Islam. Saya selalu ulangi bahwa ketika Allah mengangkat fenomena ini di dalam Al-Quran, kita tidak boleh menganggap ini sebagai satu fakta sejarah saja, tidak. Tetapi ini adalah satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian hati-hati, bahwa yang seperti ini, fenomena seperti ini sangat mungkin terjadi di tengah-tengah kalian, wahai umat Islam. Karena itu Allah ingatkan ini di dalam Al-Quran, itu terjadi. Ya, banyak orang-orang yang dimuliakan, ya, yang dihormati sebagai alim, ya, sebagai ulama, sebagai ustadz, sebagai kiai, tetapi mereka tidak jujur, ya, atau mungkin
eh, tidak tidak valid ya dalam menyampaikan agama ini ya. Jadi mereka tidak melakukan usaha-usaha validasi, usaha-usaha pengecekan, usaha-usaha verifikasi untuk memastikan bahwa apa yang mereka sampaikan itu sudah benar adanya. Ya, sehingga kita sering mendengarkan di mimbar-mimbar khutbah, mimbar-mimbar pengajian, ada ustadz, ada kiai yang bahkan menyampaikan hadis-hadis palsu. Ya, hadis-hadis yang tidak pernah dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini satu fenomena yang mirip sebenarnya dengan ini. Jadi mereka tidak mengetahui apapun tentang Taurat, tentang kitab suci mereka kecuali amaniyah. Amaniyah ini kedustaan. Ya, jadi informasi-informasi yang manipulatif yang sudah diubah, yang sudah dipalsukan oleh para ulamanya tentu saja. Ya, karena para ulama ini adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cendekia. Ya, mereka lah ya yang paling mungkin untuk melakukan hal-hal semacam ini. Wa inhum, dan tidaklah mereka ini illa yazunnun, kecuali menduga-duga saja. Ya, jadi beragama dengan dasar menduga-duga saja. Ya, mereka menduga bahwa inilah Taurat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, padahal sebenarnya itu adalah Taurat yang sudah dipalsukan, ya, Taurat yang sudah dimanipulasi. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-79 kemudian memberikan ancaman yang sangat berat ya kepada para pelaku manipulasi itu. Nah, sebelum itu kita lihat dulu tafsir ayat 78. Wa minal yahudi, dan di antara orang-orang Yahudi itu ada ta'ifah, ada sekelompok orang yang la ya'lamuna, mereka tidak mengetahui at-Taurat, Taurat illa tilawatan, kecuali bacaannya saja. Ya, maksudnya bacaan itu secara verbal saja, ya, secara suara saja, ya, tidak ada bukti secara tertulis ya tentang Taurat itu. Mereka hanya mendengarkan nukilan-nukilan ya, dari para ulama mereka. Dan bukan hanya itu, wala yafhamun, dan mereka tidak faham ma dallat alaihi, apa sebenarnya yang ditujukan oleh Taurat itu. Ya. Jadi mereka hanya seperti burung beo ya yang mengulang-ulang bacaan Taurat dalam tanda kutip itu, tapi mereka tidak paham sebenarnya apa yang diinginkan. Ya. Apa maksud ya dari pesan-pesan itu? Ya, ditambah lagi ya pesan-pesan itu sendiri adalah pesan-pesan yang sudah dimanipulasi. Walaysa ma'ahum, dan mereka tidak memiliki apapun terkait Taurat itu illa akadziba, kecuali kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan, ya, akhadzuha yang mereka ambil min kubaraihim, ya, dari para pembesar mereka, dari para ulama mereka, dari para pemimpin-pemimpin mereka. Yazunnun, mereka kira, mereka pikir, annaha, bahwa kebohongan-kebohongan itu itulah at-Taurah, itulah kitab Taurat, allati, yang anzalah Allah, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ya, kepada mereka. Nah, inilah ketika ilmu itu tidak menjadi landasan beragama, maka seperti ini yang terjadi. Ya. Tidak ada verifikasi, tidak ada validasi, dan itulah yang membedakan Islam ya, dengan agama-agama samawi yang
telah hadir sebelumnya. Ya. Nah, maka kemudian tadi seperti yang saya katakan, pada ayat 79 Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman ya, luar biasa terhadap para pemuka dan pelaku-pelaku manipulasi ini. Nah, seperti apa teguran Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka? Nah, ini yang disebutkan pada ayat ke-79. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Maka kebinasaan yang dahsyatlah lilladzina untuk orang-orang yang yaktubuna menuliskan Alkitab, kitab suci Allah Subhanahu wa taala itu biaidihim dengan tangan-tangan mereka ya. Summa kemudian yaquluna mereka mengatakan hadza ini min indillah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal bukan. Ya mereka ngarang ya. Mereka ngarang, mereka mengada-ada, tidak amanah menunaikan tugas sebagai ulama, ya, sebagai ahli ilmu, tidak amanah, sehingga mereka menulis sesuai dengan apa yang mereka inginkan, kepentingan-kepentingan yang mereka inginkan. Lalu mereka mengatakan ini dari Allah. Nah, ini betul, ini benar-benar dari Allah ini perintah ini. Ya. Seperti yang terjadi misalnya pada agama Syiah, ya, di kalangan Syiah, nah itu petinggi-petinggi Syiah ya, menggunakan teks-teks keagamaan mereka untuk memanfaatkan ya, para pengikut mereka yang awam, para pengikut mereka yang jahil, ya, dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan dunia, ya, untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan tahta, untuk mendapatkan wanita. Nah, ini sama dengan orang Yahudi. Ya. Jadi mereka buat-buat, mereka mengada-ada, lalu kemudian mengatakan hadza min indillah, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya liyashtaru bihi samanan qalila, agar supaya mereka bisa ya membeli, ya membeli ini maksudnya membeli dunia, ya membeli dunia atau menukar, ya menukar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu dengan samanan qalila, ya dengan harga yang murah, harga yang rendah. Ya, harga yang rendah ini yang dimaksud adalah dunia. Jadi untuk mendapatkan dunia yang hina ini, yang sementara ini, yang tidak ada nilainya ini, mereka rela berdusta, berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak ini seperti ini. Ya. Berbohong, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tegaskan lagi fawailul lahum, maka kehancuran, kebinasaan yang dahsyatlah untuk mereka. Mimma ya disebabkan atas apa yang katabat ya telah dituliskan oleh aidihim tangan-tangan mereka. Ya, lalu Allah ulangi lagi wawailul lahum, dan kehancuran dan kebinasaan yang dahsyatlah untuk mereka. Mimma ya disebabkan apa yang yaksibun mereka dapatkan ya di balik itu semua, ya dari itu semua, ya dunia, harta, itu semua menjadi sebab kebinasaan mereka. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Nah, di sini maaf tafsirnya mengatakan, ya tafsir ayat ke-79 mengatakan fahalakun wa adzabun syadid, maka kebinasaan
wa adzabun syadidun, dan siksa yang sangat pedih itu yang tadhiru, menunggu haula'il ladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim, menunggu mereka yang yaktubuna, menulis Alkitab, ya, kitab Allah Subhanahu wa taala, biaidihim, dengan tangan-tangan mereka. Jadi kata biaidihim ini menggambarkan bahwa itu mereka ngarang, ya. Jadi mereka menulis, ya, wahyu Allah Subhanahu wa taala tapi dengan cara ngarang, ya, dengan cara mengada-ada. Mereka menulis sesuai dengan kepentingan mereka dan tidak ada yang menegur, ya, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Coba itu terjadi pada Al-Qur'an hari ini, satu huruf saja itu bisa seluruh dunia Islam akan mengutuk, ya, akan meluruskan. Itulah pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Summa yaqulun, jadi setelah mereka nulis dengan tangan-tangan mereka, summa yaqulun, mereka kemudian mengklaim, mengatakan kadziban, ya, dengan secara dusta, hadza min indillah, ini dari Allah, ini berasal dari Allah, ya. Kitab yang sekarang Anda lihat ini, yang notabene adalah hasil karangan mereka sendiri, mereka mengatakan ini dari Allah, ya. Liyastabdilu, ya, agar mereka bisa menukar bil haqqi, kebenaran, ya, wattiba'il huda, dan usaha untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Ditukar dengan apa? Samanan, dengan harga, dengan nilai yang zahidan, sangat sedikit, sangat rendah di dunia, ya, di dunia ini. Mislul mal, seperti dengan harta, menukarnya dengan harta, wariasati, dan kedudukan. Nah, ini, ya, para penggila harta, para penggila kedudukan, nah ini hati-hati. Allah ingatkan kita semua melalui ayat ini. Itu adalah hal yang rendah, hal yang hina. Apalagi kalau dia didapatkan, ya, dengan cara apa? Memanipulasi kebenaran, ya. Jadi harta dan dunia seisinya ini sendiri pada dasarnya adalah sesuatu yang hina. Ya, bahkan meskipun kita mendapatkannya dengan cara yang hak, ya, dengan cara yang benar, ya, dunia ini tetap adalah sesuatu yang rendah, hina dibandingkan akhirat. Apalagi kalau kita mendapatkannya dengan cara memanipulasi kebenaran, memanipulasi wahyu Allah Subhanahu wa taala. Fahalakun wa adzabun syadidun, maka kebinasaan dan siksa yang sangat pedih lahum, untuk mereka, untuk para pelaku manipulasi itu. Ala ma katabathu aidihim, atas apa yang telah dituliskan oleh tangan-tangan mereka. Mimma, ya, berupa apa? Berupa mimma yakzibuna, berupa kedustaan-kedustaan yang mereka lakukan Allah, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa halakun wa adzabun syadidun, dan kebinasaan serta siksa yang sangat pedih lahum, untuk mereka. Ala ma yaksibunahu, ya, terhadap apa yang mereka peroleh, apa yang mereka dapatkan, min wara'i dzalika, di balik itu semua, di balik usaha-usaha manipulasi mereka, min malin, ya, berupa harta, wariasatin, dan kedudukan. Jadi inilah semua adalah sebab kebinasaan mereka, sebab kenapa mereka layak mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka layak dibinasakan? Karena ini semua, ya, kedustaan atas nama Allah, kemudian menukar kedustaan itu, menukar kebenaran, ya, dengan kedustaan itu, dengan tujuan mendapatkan dunia, harta, ya, dan tahta. Itu sahabat-sahabat sekalian, ya, semoga
menjadi renungan, menjadi pelajaran bagi kita semua, dan kita cukupkan sampai di sini. Kita akan bertemu pada pembahasan ayat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.